Halo Sobat Komedi, selamat datang di podcast Komedi, konten media edukasi digital. Bersama saya, Bayu Aliansyah, selaku host pada podcast kali ini. Pertama-tama saya mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa bagi Sobat Komedi yang menjalankannya. Marhaban ya Ramadan. Nah, Sobat Komedi, pada episode kali ini kita akan berbincang bersama perwakilan kelas dari 12 MIPA 3, yaitu Bang Fadel Raditya. Halo Bang. Halo, baik. Apa kabar? Alhamdulillah baik. Baik, apa kabar? Alhamdulillah baik juga. Alhamdulillah. Nah Bang, pasti Sobat Komedis ini belum tahu nih, Bang Fadel itu siapa sih? Nah, boleh dong Abang memperkenalkan dirinya dulu. Sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Faril Raditya. Saya perwakilan dari kelas 12 MIPA 3. Nah, Abang kelas 3 nih kan, perasaan Abang bentar lagi tamat nih, tinggal 2 hari. Perasaan ya. Perasaan tuh pasti campur aduk, ada sedihnya, ada senangnya. Kalau sedihnya paling nginget kayak kenangan udah 3 tahun, udah sama-sama 3 tahun nih, gak terasa tinggal hitungan hari aja lagi kan. Jadi ya paling sedihnya di situ aja, kayak ngingat momen yang udah berlalu tuh kan gak mungkin bisa lagi diulang sama teman-teman. Sekali seumur hidup. Tuh. Kalau senangnya paling ya udah gak capek-capek lagi, harus ngerjain PR, kerjakan tugas-tugas dari guru, walaupun nanti bakal rindu, pasti bakal rindu. Itu aja paling kalau senang, sedihnya. Nah, Sobat Komedi, sedikit info nih, selain Bang Fadel ini perwakilan kelas dari 12 MIPA 3 nih, Bang Fadel juga adalah mantan ketua OSIS pada periode 2023-2024 tahun lalu, dan juga Danton Paskibra, ya kan? Paskibra RI ke-78 pada tahun lalu. Boleh dong Bang sharing tentang pengalaman tentang menjadi ketua OSIS dan juga mengikuti Paskibra. Pengalaman dari jadi ketua OSIS dulu berarti ya. Paling kalau dari ketua OSIS tuh banyak belajarnya dari sebelum jadi ketua OSIS. Dari masih jadi anggota OSIS tahun OSIS, ketua OSISnya Kak Dinda berarti 2022-2023. Itu saya masih jadi anggota, masih ngeliat-ngeliat aja nih kayak mana OSIS itu, apa sih OSIS itu, gimana sih jalannya, cara kerjanya gimana sih, cara jalan organisasinya gimana. Terus di 2023 kemarin baru deh jadi ketua OSIS SMA kan. Paling ya di OSIS ini ngerasa banyak belajar itu tentang cara menjadi pemimpin yang baik. Karena sebelum-sebelumnya kan belum pernah megang jabatan jadi ketua OSIS. Di SMP juga nggak aktif jadi ketua OSIS. Ya nggak aktif jadi OSIS. Pas di SMA jadi ketua OSIS tuh ada serunya, ada sulitnya juga. Kayak serunya bisa mimpin teman-teman yang isi kepalanya itu kan udah pasti beda-beda. Ada yang keras kepala lah, ada juga yang orangnya ngikut-ngikut aja. Nah, jadi ya pas jadi ketua OSIS ini baru kerasa kayak, oh gini rupanya jadi pemimpin, gini rupanya mimpin organisasi gitu. Di Danton Paski kemarin, pengalaman pertama mungkin ya terakhir kali juga lah kan, cuma sekali seumur hidup ya. Senang, sangat amat senang, walaupun banyak suka dukanya, banyak kontra, pro dan kontranya kan untuk Paski kemarin. Karena ya kami bisa dibilang angkatan Paski yang dadakan, karena masih nunggu edaran juga kemarin kan bakal ada Paski atau enggak, karena masih peralihan dari corona ke normal lagi. Jadi kami kemarin itu dari SMA kurang lebih 13 atau 14 orang gitu kan. Terus saya alhamdulillah kepilih jadi Danton. Dan pengalaman jadi Danton tuh gimana ya, asik, cuman sulit lah, ya sulit lah karena grogi karena kan pertama kali. Terus yang nonton kan juga bukan cuma satu sekolah aja kan, satu Wakijang, satu kecamatan Reteh. Nah jadi
waktu latihannya paling ya enjoy aja kan, karena yang latihan paling kami aja, orang-orangnya juga paling yang nonton pelatih sama orang-orang sekitar lapangan aja yang nonton. Tapi pas sudah di hari H, sempat demam panggung juga, demam panggung kan, ngelihat orang wah ramai juga yang nonton kan gitu. Terus di hari H-nya tuh ada pengalaman nih guys. Sepatu waktu hari H itu pas pengibaran itu hampir lepas. Oh, Hampir lepas. Terus diakal-akalin karena sepatunya itu kebesaran, jadi diakal-akalin sepatu kulitnya kan kebesaran sampai pakai 3 lapis kaos kaki. Biar tidak terbang pas dihentakin kakinya. Jadi pengalaman pas sepatunya mau lepas tuh kayak mana ya? Mikirnya kalau ini lepas terus terbang bakal malu. udah grogi Udah grogi tambah malu kan, tak lucu. Jadi diakalin tadi pakai kaos kaki sampai pakai kaos kaki 3 lapis. Alhamdulillah. Walaupun nggak nyaman kan, panas, kaki panas, hari panas juga waktu itu. Jadi jalannya alhamdulillah lancar-lancar aja. Berarti menjadi suatu kebanggaan. Suatu kebanggaan, sangat bangga ya. Terus pas sorenya penurunan tuh hujan. Ya. Penutupan hujan. Ya, penurunan. Gimana tuh sepatunya? Udah ganti sepatu pas penurunan, udah ganti sepatu. Iya. Udah masuk semua air. Masuk semua airnya, udah jadi kolam renang kakinya. Selain kegiatan dua itu nih, pengalaman abang di kelas bersama teman-teman kelas abang nih yang paling berkesan nantinya susah dilupakan abang. Paling mulai pengalaman tuh dari kelas 11 karena kelas 10 kan kita masih corona, jadi masih pakai sesi A, sesi B. Ya. Nah, pas awal kelas 10 mikirnya kalau misalnya sampai kelas 3 masih corona, apa enaknya rasa SMA gitu kan? Alhamdulillah juga kita bisa melaksanakan Ya. perpisahan ya. Alhamdulillah. Kalau corona kemarin tuh kadang tak bisa Kumpul-kumpul aja ya, nggak kumpul boleh. itu tidak bisa ya kan. Nah, menurut abang nih dari abang kelas 10 sampai kelas 12 nih, apa aja sih perubahan SMA nih terhadap SMA sendiri maupun dampak bagi abangnya sampai abang bisa menjadi seperti sekarang nih. Paling kalau dari SMA kita banyak sih perubahannya, kayak mulai dari bangunan, terus lingkungan sekolah kita juga makin keren, makin bagus, makin tertata lah. SMA Negeri 1 Rete ini makin berkembang. Mulai waktu awal kemarin masuk itu, mohon maaf nih ya, kelas 10 saya kemarin di sana Pak, bocor, kelasnya kan bocor. Kebetulan pas lagi hujan, airnya netes gini, kena kawan. Itu kelas 10. Tapi seiring berjalannya waktu, terus banyak pergantian juga kan, kayak pergantian kepala sekolah. Alhamdulillah sekolah kita makin terasa lah perkembangannya, mulai dari kelasnya juga udah banyak yang di-upgrade kan. Banyak sarana prasarana baru, terus juga banyak ekstrakurikuler kayak war. Ini juga podcast komedi kan ekstrakurikuler baru yang semoga makin hari makin berkembang lah. Amin. Terus kalau untuk diri saya sendiri, saya rasa perkembangan yang paling signifikan tuh dirasa kepercayaan diri sih, karena ya kelas 10 saya itu sekolah tuh pakai masker terus guys, pakai masker terus karena corona. Udah selesai corona pun masih pakai masker. Jadi ya makin hari makin berkembang sih rasa kepercayaan diri, rasa asiknya di SMA tuh gitu. Nah, dalam 3 tahun abang belajar di SMA ini, pasti abang udah pernah banyak merasakan belajar sama guru-guru di SMA nih. Nah, siapa sih guru favorit abang? Kalau guru itu sebenarnya semuanya favorit sih, semuanya berkesan, cara ngajarnya gimana ya berkesan. Cuman kalau yang paling favorit mungkin saya sama Pak Fadli Azhari. Halo Pak Fadli. Nah, kenapa tuh milih Pak Fadli? Karena sama Pak Fadli ini kan kita laki-laki kan, wajar lah suka pelajarannya pejo kan. Tiap ada olahraga paling laju tuh laki-laki udah pasti paling cepat ganti bajunya. Biasanya bola. Bahkan belum mulai kelasnya pun udah ganti baju duluan. Tuh kelakuan anak kelas saya tuh. Seru sama Pak Fadli.
Jadi bukan berarti sama guru lain nggak seru ya, seru juga. Cuman kan tadi ditanyanya guru favorit, terus pengalamannya gimana kan ya sama Pak Fadli lah. Ya udah banyak mulai dari olahraganya, terus jam-jam sama Pak Fadli itu banyak serunya karena kita banyak praktek aja sih. Walaupun ya olahraga aja seru. Nah, Sobat Komedi sudah mau di ujung akhir podcast nih. Sebelum kita akhiri, Abang boleh dong kasih pesan dan pesan kepada SMA, guru-guru kita, adik kelas, dan untuk podcast komedis nih ke depannya gimana? Untuk SMA Negeri 1 Reteh yang saya cintai, yang saya banggakan, terima kasih untuk banyaknya kesan, pesan, dan banyaknya waktu yang udah diberikan. Mulai dari saya yang masih nggak tahu apa-apa, basic-basic hal tentang melangkah ke depannya tuh gimana. Terima kasih di SMA ini saya banyak belajar, banyak berkembang juga untuk menjadi pribadi yang lebih siap untuk memantangkan masa depan lagi. Dan untuk guru-guru tercinta, terima kasih Bapak Ibu, terima kasih untuk segala ilmu pengetahuan, ilmu adab, dan juga kasih sayang yang Bapak dan Ibu guru berikan kepada kami, kepada saya juga tentunya terima kasih karena kalau bukan karena ilmu dan eh, bimbingan yang Bapak Ibu berikan, saya nggak bakal sampai ke titik sekarang ini jadi siswa SMA Negeri 1 Reteh yang saya cintai ini. Dan terima kasih juga saya ucapkan kepada Pak Daus, Pak Latif sebagai bestie lah, kami juga tentunya bestie kan di SMA nih. Pak Daus, Pak Latif itu sangat amat berperan penting ya kan. Nah, Di masa SMA. ya paling juga kalau untuk adik-adik kelas semangat belajarnya, eh, terus ambil apa yang positif dari kami, buang jauh-jauh apa yang negatif-negatifnya, entah perlakuan yang kurang baik atau apapun itu, tolong dibuang, tolong diambil yang bagus-bagusnya aja. Terus kalian juga nanti kan kalian jadi abang kelas juga kan. Nah, tolong jadi abang kelas dan kakak kelas yang baik. Jangan ada namanya tindas menindas karena ya budaya kita nih kan budaya yang harusnya diterapkan tuh yang baik-baik. Jangan ada namanya tindas menindas, bully membuli itu kan. Stop. Stop bullying. Karena dampaknya sangat amat negatif. Ya, untuk adik-adik semangat belajarnya, semangat meraih dan menggapai cita-cita kalian. Terus ukir hal-hal positif, hal-hal yang membanggakan untuk diri kalian sendiri, untuk orang tua, dan juga untuk sekolah kita. Dan untuk podcast komedi, tepuk tangan dulu dong. Untuk podcast komedi. Ekstrakurikuler baru yang insya Allah makin hari makin ke depan makin berkembang, makin maju lagi, makin seru lagi gitu kan. Semoga ya podcast komedi makin hari makin berkembang, makin baik dan makin lancar ke depannya. Oke, terima kasih Bang Farel yang sudah meluangkan waktunya untuk hadir pada rekaman podcast kali ini. Dan terima kasih untuk tim di balik layar podcast pada hari ini. Pesan saya, saat sebuah pertemuan diawali dengan kebaikan, maka akhirilah pertemuan dengan kenangan yang terindah. Sekian podcastnya, sampai jumpa di podcast selanjutnya. See you! Nah,